tuh udah 40 tahun kali, lebih ya, 40, 50 tahun, 40 tahun. Bahkan kenal dari orang tuanya. Tapi terakhir ketemu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, berbeda. Berbeda. Itu iya, berbeda, kehidupan yang berubah itu semuanya karena Tuhan. Dan setiap kali ketemu dengan Pak Chandra, pasti kita dimotivasi. Ini motivator yang tangguh. Itu membuat kita merasa dibangun, kita mencari Tuhan. Luar biasa, kepribadian yang beda, luar biasa. Ya. Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di MDD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan orang yang berpegang pada firman dan beriman kepada Tuhan tidak akan hidup gelisah gitu. Itu jelas janji firman seperti itu. Hidup tanpa pegangan sandaran gitu, yang dengan standar gitu. Hidup tanpa pegangan dengan sandaran atau standar aturan yang jelas dan nyata akan membuat kita kehilangan arah dan tersesat jalan. Banyak orang itu yang mengalami hal seperti ini karena tidak punya pegangan, tidak punya arah, akhirnya bingung. Seperti mungkin kalau kita berburu di sebuah hutan atau naik di sebuah gunung gitu. Nah, tanpa ada peta, tanpa ada kompas, rasanya tidak akan bisa begitu gitu. Jadi kita butuh petanya, kita juga butuh kompas gitu. Tanpa peta, tanpa kompas tidak akan terjadi. Nah, ini yang saya pikir hidup ini harus punya peta dan kompas gitu. Pegangan atau pedoman hidup ada yang hanya dari adat istiadat yang diturunkan, di mana hanya berpegang kepada kebiasaan dan andalkan orang tanpa dasar aturan yang jelas dan nyata serta berkesinambungan gitu. Jadi banyak sekali orang yang terjebak hanya hidup itu ya tidak dengan peta yang jelas gitu. Peta yang jelas tidak dengan kompas yang jelas. Akhirnya ya tidak mengerti kita mau kemana, hidup ini mau dibawa kemana, akan berujung seperti apa. Ya caranya cuma dengar dari adat istiadat. Nah, sedangkan adat istiadat itu kan dari ratusan tahun lalu gitu. Berarti kan situasi kondisi waktu itu dengan sekarang juga berbeda. Nah, kalau kita paksakan dengan cara adat istiadat terus gitu, ya akan berubah gitu. Zamannya berubah, ya kita akan gagal gitu. Pegangan dan pedoman hidup ada yang berdasarkan kitab suci. Nah, ini berbeda kan, kalau yang tadi kan pegangan hidupnya dasarnya adat istiadat, nggak ada punya pegangan gitu. Tapi sekarang lumayan pegangan dasarnya dari yang berdasarkan kitab suci, di mana dalam kitab suci terdiri dari bahasan tentang kebaikan yang dari pengalaman manusia dan bahasan tentang kebenaran yang dari perintah dan peraturan Tuhan. Jadi pegangan atau pedoman hidup ada yang berdasarkan kitab suci, di mana dalam kitab suci terdiri dari bahasan tentang kebaikan yang dari pengalaman manusia, dan ada bahasan tentang kebenaran yang dari perintah dan peraturan Tuhan. Jadi kitab suci itu kalau saya pelajarin ada dua gitu di dunia ini gitu. Ada kitab suci yang dibuat oleh manusia, disebutnya kitab suci juga. Tapi ada juga kitab suci yang dibuat oleh Tuhan gitu, disebutnya juga kitab suci juga. Nah, ini berbeda gitu. Kitab suci yang bahasan tentang kebenaran dari Tuhan, isinya adalah firman Tuhan gitu. Dan firman Tuhan tersebut dapat dijalani dengan hanya teori ketuhanan, karena firman Tuhan dijadikan sebagai hukum dengan standar manusia. Jadi ini meningkat lagi gitu. Jadi bagaimana caranya? Awal kan yang pertama sekali kan bicara adat istiadat,
adat istiadat nggak ada pegangannya, bukunya apa, tidak ada. Nah yang kedua ada kitab suci yang dasarnya dari yang buat manusia, dasarnya kebaikan gitu, dari level horizontal dengan manusia gitu, hubungan antar manusia ada, disebutnya juga tetap kitab suci. Nah ada lagi kitab suci yang dasarnya dari firman Tuhan, yang peraturannya dari Tuhan gitu. Nah itu juga kita sebutnya kitab suci. Nah saya tidak bicara yang pertama yang adat istiadat, saya juga tidak bicara yang kedua kitab suci yang dari manusia gitu. Nah saya bicara yang ketiga, kitab suci yang dasarnya dari firman Tuhan. Nah kitab suci dari firman Tuhan saja juga bisa terbagi lagi gitu. Jadi ada satu kitab suci yang dari Tuhan, firman Tuhan yang hanya dilaksanakan seperti apa? Seperti teori aja gitu, teori ketuhanan gitu, bahwa ya standarnya firman Tuhan itu difungsikan hanya sebagai hukum gitu, hukum dengan standar manusia. Jadi firman Tuhan tapi dalam pelaksanaannya dijadikan seperti hukum manusia gitu. Nah ada firman Tuhan yang dijadikan pedoman dengan standar Tuhan, yang jadikan firman dikaitkan dengan iman dan dengan pengertian kuasa roh Tuhan. Nah ini yang keduanya kan beda lagi nih. Jadi ada kitab suci yang dari firman Tuhan dilaksanakan dengan cara-cara hukum manusia gitu. Ada kitab suci dari firman Tuhan yang dilaksanakan bukan dengan dasar-dasar manusia, tapi dasar-dasar dari bagaimana menghidupkan firman tersebut gitu. Firman itu kan bagaimana kita mengenali, bagaimana kita mengerti. Waktu kita mengenali dan mengerti saja, antara kita mengandalkan roh Tuhan, kuasa Tuhan dan tidak aja sudah beda gitu. Jadi firmannya sama, firman Tuhannya sama gitu. Firman Tuhan yang dicerna oleh jiwa kita, pikiran dan perasaan kita, dengan firman Tuhan yang dicerna oleh pikiran dan perasaan Tuhan, ini hasilnya akan berbeda gitu. Nah ini banyak orang yang menerjemahkan firman Tuhan itu dengan kekuatan pikiran dan perasaannya manusia sendiri. Kalau sampai firman Tuhannya benar, tapi dilaksanakan dengan pikiran dan perasaan manusia, ini tidak ada power apa-apa. Ini timbulnya jadi power hukum gitu. Nggak ada beda sama hukum-hukum di pengadilan atau di notaris gitu. Sama saja seperti itu gitu. Nah, firman Tuhan ini akan menjadi beda, akan menjadi mukjizat gitu. Apabila firman Tuhan ini minta pengertian dari Tuhan gitu, dari minta pengenalan dan pengertian yang dari Tuhan, ini akan berbeda gitu. Kuasa firman Tuhan ini akan berbeda dengan firman Tuhan yang hanya sekedar hukum saja. Firman Tuhan ini akan menjadi hidup gitu, akan menjadi kuasa di dalam penentuan hidup kita. Nah, nanti setelah pengenalan firman itu dari sisi dihidupkan dengan cara pengertian Tuhan, pengertian dari Tuhan gitu. Nah, biasanya nanti akan berkaitan dengan kekuatannya, bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan yang dari pengertian Tuhan tersebut. Nah biasanya kita nggak mampu kita kerjakan sendiri, kita butuh kuasa roh Tuhan untuk bisa melaksanakan apa yang diperintahkan, diperaturkan di dalam firman itu gitu tuh. Jadi mudah-mudahan dengan jelasan begini teman-teman bisa tangkap maksud saya ya. Jadi kalau di rentet dari awal gitu ya, yang namanya pegangan atau pedoman hidup kita itu bisa ada 4 ya secara garis besarnya. Ada yang cuma dari adat istiadat, ada yang dari kitab suci tapi dari yang membuatnya manusia gitu, bukan Tuhan. Ada kitab suci yang membuatnya Tuhan, berarti firman Tuhan tuh masuk di dalam situ, tapi firman Tuhan ini diperlakukan sebagai hukum manusia pada umumnya gitu di dunia ini. Nah, ada yang keempatnya firman Tuhan, pedoman firman Tuhan yang dihidupkan gitu, dihidupkan dengan pikiran dan perasaan Tuhan, sehingga bukan hukum manusia lagi, ini sudah hukumnya Tuhan gitu, pikiran perasaannya Tuhan, dan dilaksanakan, pengertian tersebut dilaksanakan dengan kekuatan
kuasa roh Tuhan gitu. Kuasa roh Tuhan yang sudah ada di dalam kita. Nah, yang keempat ini sebenarnya kan yang paling apa ya, powerful gitu. Nah, ini baru firman Tuhan itu benar-benar terjadi ya, waktu kuasa roh Tuhan bekerja. Ini udah jelas kekuatannya supranatural, udah bukan natural lagi gitu. Nah, kalau sudah Tuhan bergerak bersama kita dengan kekuatan supranatural, ya hasilnya pasti irasional, pasti mujizat gitu. Nah, ini yang kita mesti dalami gitu, lebih dalami bahwa kita hidup tidak bisa cuma asal-asal, yang penting saya baik, pegangan ini nggak bisa gitu. Kalau yang poin tadi 1, 2, 3, 4 itu semua gitu. Jadi meskipun itu adat istiadat atau kitab suci yang dasarnya dari manusia yang membuat, atau firman Tuhan yang diartikan oleh manusia sendiri gitu, dengan dilakukan dengan kekuatan manusia ini saya pikir mubazir semua gitu. Ini nggak bisa maksimal gitu. Nah, yang keempat ini yang kita harus masuk ke dalam ini gitu. Yang keempat, jadi bagaimana menghidupkan firman Tuhan dengan pengenalan dan pengertian dari Tuhan, dan dilaksanakan dengan kekuatan kuasa dari roh Tuhan. Ini yang powerful sekali, dan ini supranatural, dan ini pasti hasilnya mujizat. Firman Tuhan dengan standar Tuhan akan lahirkan kuasa supranatural dengan hasil mujizat yang tadi saya katakan kan, yang mana hal tersebut membuat kita hidup tanpa khawatir, tanpa gelisah, karena kita andalkan firman Tuhan dan iman kepada Tuhan gitu. Jadi nanti ujung-ujungnya setelah kita hidupkan firman Tuhan dengan pengertian Tuhan, dilaksanakan dengan kuasa roh Tuhan, ya pasti hidup kita jadi hilang rasa khawatir gitu. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa gelisah gitu. Karena apa? Karena kita tahu gitu ya, dalam permasalahan ini bukan kita dijatuhkan. Lewat permasalahan ini Tuhan ajak kita makin melambung ke tinggi, ke atas gitu. Level-level pengenalan pengertian firman Tuhan yang makin naik ke atas. Level iman percaya kita pada juga makin naik ke atas. Nah, ujung-ujungnya kita akan mendapatkan kedewasaan rohani, dan posisi kita di dunia maupun di akhirat nanti dengan Tuhan itu jadi lebih dekat lah. Mudah-mudahan saya bisa penjelasan pagi ini bisa ditangkap oleh teman-teman gitu. Khususnya yang tadi saya coba pertajam lagi, bahwa ada 4 pedoman hidup. 1, dari adat istiadat, tidak ada kitab sucinya. 2, ada kitab suci tapi yang buat manusia. Ada yang ketiga, kitab suci dari firman Tuhan benar, tapi dilaksanakan, dipikirkan, diberi pengertian, dimengerti, dipikirkan, dimengerti, dan dilaksanakan secara hukum-hukum manusia. Dan yang keempat baru bicara firman Tuhan yang dihidupkan gitu. Dalam arti kata minta pengenalan pengertian dari Tuhan dan dilaksanakan dengan kuasa roh Tuhan yang bersama di dalam kita. Oke, mudah-mudahan penjelasan ini bisa ditangkap, dan mudah-mudahan bisa jadi ada satu bayangan kurang lebih seperti ini posisinya di mana dan kita harus bagaimana. Oke, see you, bye-bye. One minute to better life. Kebenaran hidup tidak cukup hanya ada damai dan keamanan seumur hidup di dunia fana ini saja, tapi harus sampai akhirat yang kekal nanti. Oke?